Oke, selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak yang luar biasa. Hari ini kita boleh bertemu kembali dalam kegiatan Zoom meeting pembelajaran kelas 4. Ya, kalian sehat semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, syukur ya. Terus tadi sudah pada sarapan kan? Udah. Udah pembiasaan hari ini? Udah. Udah. Kalau gitu, kita mau mulai kegiatan pembelajaran kita. Bu Christine minta satu siswa untuk pimpin doa, boleh? Di sini ada siapa ini? Feby deh. Feby, bantuin Bu Christine untuk kamu pimpin doa ya. Baik, Bu. Ya. Silahkan Feby. Feby mana Feby? Feby? Mana Febinya? Oke, kalau gitu, yuk kita mau mulai kegiatan pembelajaran kita. Kita mau berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Amin. Ya, terima kasih untuk di sini ada yang nangis anak-anak. Oke, yuk kita mau mempelajari IPS. Silahkan dibuka buku IPS-nya yang tema 8. Sudah? Nah, hari ini kita mau mempelajari tentang hubungan antara kegiatan ekonomi dengan kehidupan sosial masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal kita sampai provinsi. Ya. Beberapa waktu yang lalu kamu sudah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Sekarang kita mau buka halaman sebentar ya. Nah, halaman 103. Oke, sudah dibuka halaman 103-nya? Sudah, Bu. Ya, sebelum sampai ke 103, Bu Christine mau sampaikan dulu ini PowerPoint-nya. Ya. PowerPoint. Kelihatan nggak PowerPoint-nya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, kita mau mempelajari ini ya. Tema 8, subtema 3, aku bangga akan daerah tempat tinggalku. Ya. Coba kalian ingat, adakah taman bermain yang asri di sekitar tempat tinggal kalian? Ada nggak? Kalau di dekat Pondok Cibubur ada tuh, taman apa? Pijat. Taman Pijar. Kamu pernah ke Taman Pijar? Pernah. Nah, di Taman Pijar ada banyak tumbuhan, ada tempat bermain ya, terus ada yang berdagang. Nah, sekarang kita lihat dulu di daerah situ ada bunga-bunganya nggak? Ada. Ada. Berarti kita harus gimana? Kalau ada lingkungan yang seperti itu, ada pohon-pohon, ada lingkungan yang bagus untuk kita, harus dijaga atau kita rusak? Jaga. Oke, harus dijaga. Tapi sekarang Taman Pijar lagi ditutup ya? Ya. Kenapa? Karena ada COVID-19. Nah, karena ada COVID.
Jadi kita harus tetap di rumah dengan menjaga kesehatan, protokol kesehatan. Kamu harus apa? Rajin cuci tangan, ya, rajin cuci tangan, menjaga jarak, pakai terus masker, pakai masker. Sebenarnya di rumah juga kita harus pakai masker. Aduh, kursinya. Tapi sekarang kita lagi pembelajaran, nggak apa-apa karena kita sambil bicara ya. Oke. Nah, ya kita mau lihat lagi, lihat ya. Nah, coba lihat ini ada gambar apa? gambar perahu, Perahu, ya gambar perahu. Dia yang bekerja di sana berarti seorang yang nelayan. Nah, seorang nelayan itu bekerja untuk mencari ikan, ya. Tapi nggak semua orang bisa bekerja sebagai nelayan kayak kita di sini di daerah Cimanggis. Ya, coba. Bisa nggak kita kerja sebagai nelayan? tidak Enggak, karena pekerjaan yang ada di daerah sini adalah tempat yang daratan ya. Kita kan nggak ada yang pantai seperti itu, ya. Jadi pekerjaan itu disesuaikan dengan geografisnya, ya. Berpengaruh dengan mata pencarian penduduk. Sekarang, sebentar. Nah, Bu Christine mau memperlihatkan nih, misalnya di daerah kota Surakarta. Surakarta itu adalah provinsi di Jawa Tengah. Perekonomian di kota Solo itu menonjol di bidang perdagangan, industri kreatif, budaya, dan pariwisata. Nah, di sana lebih terkenal dengan industri batik. Kemarin beberapa waktu yang lalu, Bu Christine sudah menugaskan kalian untuk mencari jenis pekerjaan yang ada di lingkungan kamu. Ya, di lingkungan kamu kemarin pekerjaannya ada yang bilang berdagang, ya dagang di pasar, ada yang jualan bakso misalnya, ada yang tukang supir angkot. Kemarin ada teman-temannya sudah menyerahkan tugas seperti itu. Sekarang coba lihat tukang cukur rambut. Ini kira-kira pekerjaannya menghasilkan barang atau jasa? Jasa. Oke, pinter. Sekarang Christine mau lihat lagi nih. Tukang cukur mendapatkan penghasilan melalui pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Ya, berdasarkan sifatnya, usaha jasa itu ada dua. Ada jasa profesi dan jasa keterampilan. Ya, jasa profesi itu, kok gelap ya, mati lampu. Pelayanan jasa yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian tertentu, yang memiliki, aduh, bentar, minum dulu. Ya udah. Ya, pelayanan jasa yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian tertentu yang diperoleh melalui suatu pendidikan. Misalnya dokter, pengacara, konsultan, akuntan, dan periklanan. Nah, kalau jasa keterampilan, ini jasa yang diberikan oleh seseorang melalui keterampilan yang dimilikinya melalui usaha tukang cukur, tukang bangunan, montir, sopir angkutan, dan tukang ojek. Tadi kamu sudah lihat tukang cukur. Berarti itu adalah jasa keterampilan. Oke ya. Nah, lihat gambar ini. Gambar seorang bapak yang mengangkut sayur kol ya. Nah, ini berarti mohon maaf, ini adalah pekerjaan kuli panggul. Kuli panggul di pasar ya. Oke. Sekarang ini dokter. Ya. Sekarang Bu Christine tanya lagi. Tadi kan ada jenis jasa yang terbagi dua. Ada jenis jasa keterampilan dan jenis jasa tadi kita tentukan ini ya. Ulang biar kamu ingat nih. Ada suara Bu Christine. Jasa sebentar. Nah, jasa profesi dan jasa keterampilan. Ya, kalau ini
jasa, keterampilan. Keterampilan. Ya, kalau ini jasa Profesi. profesi. Karena profesi itu harus apa? Profesi itu keahlian yang harus didapatkan melalui sekolah, melalui pendidikan. Kalau keterampilan, nggak usah melalui pendidikan, nggak apa-apa. Kayak kamu misalnya lihat orang yang tukang ojek. Kan tukang ojek berarti keterampilan dia bisa mengendarai motor. Ketika dia sudah bisa mengendarai motor, terus dia tidak bisa bekerja di tempat yang lain, akhirnya dia bekerja sebagai tukang ojek. Jadi itu pakai keterampilan. Oke, sekarang kita mau lihat buku halaman 103. Nah, ini ada tukang cukur. Sama yang kayak tadi Bu Kristen sudah jelaskan ya. Tukang cukur mendapatkan penghasilan dari jasanya. Kemarin kalian sudah menyerahkan tugas tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan ya. Nah, sekarang Bu Kristen mau coba mengarahkan kalian, masih ingat kegiatan ekonomi yang ada di daerah pesisir pantai? Apa? Kegiatan, ya, pinter. Nelayan ya sayang ya. Nah, sekarang kalau kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Kristen pernah kasih loh waktu itu, walaupun cuma lewat chat WA. Perkebunan. Iya, pinter, Ismi. Perkebunan ya, perkebunan teh. Ya. Aduh. Nah, kemudian coba kamu ingat, kamu pernah kan ke tempat objek wisata? Pernah nggak jalan-jalan misalnya ke mana ya? Misalnya ke daerah Tangkuban Perahu. Atau yang deket deh, yang deket. Keragunan. Pernah nggak kalian ke Ragunan? Pernah. Nah, di situ kira-kira ada jenis pekerjaan apa? Ada apa ya? Penjual tiket. Pintar. Penjual tiket. Parkir. Lalu ada yang apa ya? Pemandu wisata. Pintar, pemandu wisata. Terus ada lagi, kayak kemarin Bu Kristen coba lihat-lihat di kebun binatang Ragunan, ternyata ada juga tuh yang jualan minuman. Ayo, ada kan di luar yang jualan minuman? Ada. Nah, ya, itu jenis-jenis pekerjaan yang ada karena ada objek wisata di situ. Coba kalau nggak ada objek wisata, kan mereka nggak mungkin jualan tiket. Ya, terus mereka nggak mungkin parkir kayak tadi. Ya, orang di situ tempat sepi kok ada yang parkirin, berarti kan bukan pekerjaan yang ada di situ ya. Jadi pekerjaan itu disesuaikan dengan keadaan di lingkungannya. Ya, oke. Bu Kristen share screen lagi sebentar. Nah, lihat, ini ada latihan di halaman 104. Buka halaman 104. Oke. Yuk, kita coba latihan. Jenis usaha yang ada di lingkungan rumah kamu, ada tukang cukur misalnya. Nama tukang cukurnya misalnya Ahmad Sopandi, misalnya ya. Terus jasa yang diberikan adalah merapikan dan memotong rambut konsumen. Nah, beberapa waktu yang lalu kan Bu Kristen sudah kasih tugas jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan tempat tinggal kamu. Nah, sekarang coba kamu kerjakan latihan 104, cari 3 jenis usaha jasa yang ada di lingkungan kamu. Tadi usaha jasa ada profesi dan keterampilan. Ya. Bu Kristen minta jenis usaha jasa ada 2 deh.
Jenis usaha jasa ada 2. Jenis usaha keterampilan ada 2. Jadi kamu kerjaannya ada 4. Coba cari di lingkungan kamu jenis usaha jasa yang profesi 2, yang keterampilan 2. Pasti ada dong di lingkungan kamu ya. Bu, gimana Bu? Aku nggak tahu namanya. Coba. Kamu ingat, di dekat rumah kamu ada nggak misalnya ada yang dokter atau ada yang bidan? Ada nggak? Ada? Ada. Atau misalnya tetangga kamu ada yang ibu guru. Ada nggak kira-kira? Kan nggak mungkin di lingkungan kamu yang dagang semuanya. Pasti kan ada pekerjaan lain ya. Ada Nggak ada. Satpam, oke. Itu profesi apa keterampilan? Kalau satpam. Ingat, kalau profesi itu dia harus ikut pelatihan, ikut sekolah. Ada sekolahnya. Kalau profesi, kalau keterampilan nggak usah sekolah. Yang penting dia bisa melakukannya. Kalau satpam, profesi apa keterampilan? Satpam keterampilan. Satpam bisa kita katakan jasa profesi karena dia harus latihan dulu. Dia harus ikut pelatihan, dia harus sekolah dulu walaupun misalnya ada berapa bulan misalnya. Emang bisa orang tiba-tiba langsung jadi satpam gara-gara nggak ada orang yang jagain terus jadi satpam aja Pak jagain. Terus kalau ada yang orang berniat jahat, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bengong doang. Gimana? Dia kan harus punya keahlian, misalnya dia menggunakan tongkat untuk mukul jahatnya misalnya ya. Nah, tapi kalau keterampilan itu kan biasanya orang yang mampu, memiliki kemampuan, terus dia bekerja dari keterampilan itu. Kayak contohnya tadi tukang cukur, tukang kuli panggul, terus ada lagi tadi yang keterampilan itu montir, tukang ojek, kan itu nggak perlu ada sekolahnya. Emang tukang ojek ada sekolahnya? Coba Ismi. Sekolah tukang ojek di Cisalak Pasar. Ada nggak? Nggak ada. Jadi ingat, keterampilan itu adalah jasa yang diberikan. Dia nggak harus sekolah, tapi dia punya kemampuan. Ya, sampai sini ada yang bingung nggak? Enggak. Oke. Ya, kalau gitu, Bu Christine coba kasih tugas untuk kalian yang ada di halaman 104. Silahkan kalian lakukan pengamatan di tempat tinggal kamu. Cari 2 jenis usaha keterampilan. Cari jenis usaha profesi. 2 dan 2. Paham? Paham. Oke. Ada yang mau nanya sebelum Bu Christine akhiri? Tidak. Nggak ada. Berarti semuanya sudah ngerti ya. Ya. Sama profesi ya, Bu? Ya, profesinya 2. Keterampilannya 2. Jadi ada 4. Profesi jasa sama keterampilan ya, Bu ya? Iya, sayang. Jadi 2-2 aja. Ya. Ya, Bu. Terus nanti setelah ini jangan lupa kamu foto tugasnya dan kirim ke Bu Christine dan Bu Rizka ya. Oke? Ya. Terus hari ini senang sekali Bu Christine bisa bertemu dengan kalian meskipun lewat udara. Jadi kita kegiatan Zoom-nya hari ini bersama dengan 13 peserta. Ya, coba bayangkan kelas 4A dan 4B ada berapa yang ikut hari ini? 14, ada Bu Christine 1, berarti ada 13. Ya, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Ingat, selalu jaga kesehatan. Untuk tugas, masih ada yang bertanya nggak? Tidak ada. Nggak ada. Oke. Kalau gitu,
Salam sehat untuk kalian semuanya. Ingat, jangan melawan mama di rumah. Ya. Terus tugas-tugas pembiasaannya jangan lupa dikerjakan. Karena Bu Christine dan Bu Rizka masih menemukan beberapa anak yang tugas-tugasnya tidak dikirim. Bahkan sampai sekarang harus dipanggil-panggil di WA. Ya, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti ada perubahan. Ya, oke, sampai sini kegiatan kita. Sampai sini kegiatan Zoom kita. Oh iya, satu lagi. Setelah ini nanti jam 10, Bu Atit, guru bahasa Sunda, akan ada Zoom pembelajaran ya. Jadi kalian tetap ikut lagi nanti jam 10 sayang ya. Oke, kalau gitu sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, kita bisa bertemu lagi meskipun melalui udara. Ya, kita harus terus berdoa. Mudah-mudahan pandemi yang ada di dunia, karena bukan di Indonesia aja, ada di seluruh dunia, ya, di berbagai tempat. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kalian bisa sekolah di sekolah, belajar di sekolah dengan biasa, seperti yang dulu ya. Karena nggak terasa kalian semester 1 sampai semester 2, ini udah mau naik-naikan kelas lagi, berarti kalian belajarnya cuma di rumah sayang ya? Iya, tapi nggak apa-apa ya, yang penting kalian sehat ya. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat ya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Baik, Bu Christine akhiri. Terima kasih. Selamat pagi.